Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, sudah sejak tanggal 15 Maret 2020 siswanya tidak masuk hingga hari ini. Jadi kira-kira sudah 9 bulan. Nah, untuk kelas 6 mulai semester 1 tidak pernah datang ke sekolah karena memang tidak diperkenankan. Nah, ini nanti ibu-ibu didatangkan ke sini, ini mau diajak rundingan, ya, pengen masuk apa tidak? Gitu. Kalau pengen masuk, ada 3 kertas yang harus diisi. Salah satunya adalah swab. Jadi nanti kalau muridnya pengen masuk, ya akan diswab. Siapa yang swab? Negara. Dalam hal ini Ibu Wali Kota. Jadi bukan swab sendiri-sendiri, tidak. Nah, bagaimana kalau saya nggak mau swab? Ya di rumah saja, nggak masalah. Jadi yang pokoknya saya nggak mau swab, ya putra atau putri Bapak Ibu di rumah saja. Intinya begitu. Sampai kapan? Yo, sakarepnya orang tua. Kan yang punya anak ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu lah yang menentukan. Bapak ibunya yang menentukan harus masuk apa tidak. Nah, untuk Januari nanti yang boleh masuk baru 25 sekolah. 1 swasta, 24 negeri. Nah, di sini kapan? Kemarin ketika didata itu berapa Bu ini? 5 anak. Yang 6A. Yang 6B berapa lagi? 5 anak. Ya sudah, 5 anak itu yang diajukan. Jadi nanti ini kan muridnya 37. Yang mau ikut 5 anak. Ternyata setelah diswab yang 1 positif, ya istirahat di rumah. Nggak usah khawatir. Jadi kalau positif itu akan diistirahatkan, diisolasi, ditambani. Itu maksudnya. Jadi nggak usah takut. Guru-guru di sini juga sudah diswab 19 Agustus yang lalu. Nah, ada yang kena diisolasi. Loh, nanti isolasinya gimana Pak? Anak saya itu masih kecil lagi gimana? Ya nanti kan negara yang ngatur. Jadi tidak usah khawatir apa yang nanti akan terjadi. Dan bagaimana nanti kalau diswab positif KB? Ya tutup lagi sekolah. Jadi ini bisa iya, bisa tidak. Ini yang pertama ya Bu. Yang kedua, Pak, kelas 6 nanti ujian apa tidak? Nah ini kan pertanyaannya, ujian apa tidak? Sampai hari ini pemerintah masih juga belum bisa menentukan. Kalau ujian berarti nanti ada nomor ujian. Kalau nggak ada nomor ujian berarti tidak ujian. Seperti kelas 6 yang kemarin itu tidak ujian. Jadi ijazahnya tidak ada nomor ujian. Nah, khusus kelas 6 yang sekarang ini ada UKK. Unjuk kerja dan karya. Jadi putra putri Bapak Ibu di rumah nanti yang pinter sendirian tidak apa-apa, tetapi yang kurang itu bisa berkelompok minimal 2, maksimal 5, mencari teman. Apa itu? Menciptakan sesuatu. Oh, betul kok. Ada pilih kok menciptakan sesuatu. Sederhananya bagaimana? Begini, ini kok ada tanaman cabai, misalnya ya, ini tanaman cabai itu kok tumbuhnya, daunnya, buahnya itu kok tidak banyak. Nah, anak-anak mencoba bagaimana supaya cabai tadi, buah cabainya bisa jadi banyak. Anak-anak mengambil materi-materi dari mana saja, terus kemudian anak-anak mencoba.
Oh, coba ditandur model begini, ditandur model begini, ditandur model begini. Oh, ternyata yang berhasil model ini itu salah satu contoh. Jadi UKK ya, unjuk kerja dan unjuk karya. Jadi nanti ujian praktiknya itu. Selebihnya bagaimana? Ya dari wali kelasnya nanti. Ibu harus terus berhubungan dengan wali kelas. Ya, harus berhubungan dengan wali kelas. Nah, kapan itu? Maret sudah harus berakhir ujian prakteknya. Mulainya sekarang. Jadi segera mencari kelompok-kelompok. Pekerjaannya di mana? Di rumah. Nanti kalau masuk, baru masuk. Ya. Apakah sekolah yang tadinya sudah masuk masih bisa libur lagi? Bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti mengumpulkan ini. Ya, mengumpulkan itu. Itu untuk ujian, untuk apa? Unjuk kerja dan karya. Nah, sekarang begini, ibu dodolan pelontir. Tahu pelontir? Pelontir yang enak itu keras apa lembek? Ayo, tahu pelontir toh? Ya, enaknya itu yang keras apa yang lembek? Yang lembek. Yang keras. Loh, ibu-ibu ini wajib dikerasi. Kalau tidak keras ini tidak bisa ya. Ya, keras. Yang rasanya bisa cetok gitu. Nah, untuk membuat si apa tadi namanya? Apa tadi? Pelontir. Nah, untuk membuat pelontir ternyata tidak usah melontir-melontir. Cukup adonannya ternyata telurnya sekian. Kemudian garamnya sekian, perlu diberi garam kan ya. Terus gulanya sekian, dicoba, anak-anak mencoba. Itu sudah menunjukkan unjuk kerja dan karya. Begitu. Ya, model-modelnya begitu. Untuk ujian praktik kelas 6. Itu Bapak Ibu beberapa. Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi yang pertama, kalau ingin masuk harus mengisi 3 surat ya. Surat pernyataan dari orang tua, terus persetujuan tindakan medis, ini berarti ada swab. Kemudian yang ketiga ini adalah formulir apakah keluarga dan seluruhnya anggotanya atau siswanya pernah menderita penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu apa Bapak Ibu? Panu, kada, kutis gitu ya? Enggak, penyakit bawaan ini yang menyebabkan rentan terhadap COVID-19. Seperti misalnya mungkin jantung. Ada yang anaknya nggak punya jantung? Punya semua dong? Iya. Karena punya jantung itulah ada penyakit jantung. Ada yang nggak punya paru-paru? Punya, karena paru-paru itu ada penyakit paru-paru. Jadi kalau ada punya sesak, ditulis di sini, tidak boleh disembuhkan. Nah, 3 hal inilah nanti yang akan menyebabkan Bapak Ibu boleh masuk atau tidak. Kemudian ketika masuk bagaimana? Harus jaga jarak. Ya, seperti ini. 1,5 meter, 1,5 meter. Berarti yang masuk anak berapa Bu? Tak kelas? 50%-nya paling banyak. Paling banyak 18 anak. Terus bagaimana anak yang nggak masuk? Yang nggak masuk ya di rumah tetap daring. Lapor lah Pak. Ya nanti diatur mekanismenya bagaimana gitu. Ya. Kemudian disediakan cuci tangan dan kemudian kalau di toilet mereka juga harus terpisah mana yang laki-laki dan perempuan. Kalau sekolahnya ini nggak siap, juga nggak jadi. Kemudian ketika disuap, gurunya itu disuap, 1 guru kena positif, yo kasih domane. Itu Bapak Ibu. Jadi juga apa ya kata-kata
susah. Pengennya sih bapak ibu lagi kita, wis salah pak, pokoknya anakku mlebu, gak usah disuwek. Wis pokoknya mlebu. Nah nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang paling kena? Saya. Karena saya tidak menjaga keselamatan putra putri bapak. Terus cuci tangan dengan sabun. Mengapa sih? Begini loh. Kalau ini saya buka, kemudian saya muncrat, sedangkan saya ini pembawa virusnya. Saya pembawa virusnya, muncrat di sini. Kebetulan ada yang duduk di sini, sedang seperti ini, kemudian belum cuci tangan, pegang, mungkin mata, mungkin hidung, mungkin mulut. Nah ini terutama yang di daerah wajah ini penularannya. Nah kalau melalui udara begini bagaimana? Bisa saja. Ibu kan nggak tahu, kadang-kadang orang ngomong itu kan ada muncrat sedikit. Lah yang pas muncrat ini, misalnya saya positif, bapak ibu melo. Tapi nek saya negatif, yo nggak apa-apa kalau negatif. Ya, maka itu tetap usahakan pakai seperti ini. Nah, maskernya yang mana? Maskernya disarankan yang ini, masker kesehatan. Bagaimana kalau punyanya kain-kain kan enak pak, bisa dicuci, bisa tuh, ya kontak hati lah, ya. Karena ini biasanya sekali buang. Ini harganya 1.000, ada yang 1.500, ada yang bahkan 500 kalau belinya sekbal. Ya, tuh, jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Masker ini melindungi diri kita dan juga orang lain. Cuma ya aneh kalau di rumah semuanya pakai masker. Karena di rumah kan satu keluarga saling mengenal kan. Kalau yang satu sudah tidak ada masalah, mungkin di keluarga itu nggak apa-apa. Tapi kalau tamu datang, kita kan jadi sekarang itu kita harus mencurigai diri kita dan orang lain. Karena kita nggak tahu diri kita itu masuk yang mana. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.